Halo, saya Ryong. Saya ucapkan selamat datang buat Anda yang sudah membuka link video ini. Dan saya yakin kalau Anda sudah membuka link ini, artinya Anda adalah orang yang sedang mencari sebuah peluang. Dan Anda adalah orang yang tepat karena Anda adalah orang yang sudah berniat untuk mengubah masa depan Anda. Melalui video ini, nanti Anda akan menonton beberapa informasi yang sangat penting yang mau kami sampaikan kepada Anda. Yang pertama, informasi mengenai sebuah perusahaan raksasa yang akan bekerja sama dengan kita untuk membangun masa depan kita. Yang kedua, Anda akan berkenalan tentang tim-tim bisnis yang akan membantu Anda membangun usaha ini. Dan yang paling penting adalah Anda akan bisa mengetahui tentang profit yang bisa kita dapatkan saat mengerjakan peluang usaha ini. Nah, kita akan mulai saja bincang-bincang kita pada hari ini langsung dengan Bu Diah Wijayanti. Beliau akan ceritakan apa yang beliau lakukan sehingga beliau bisa bergabung di bisnis ini dan apa yang sudah beliau dapatkan. Mungkin sekilas saja kita akan ceritakan. Silakan. Oke, jadi begini Pak. Awalnya saya hanya mencoba produk kesehatannya dan hasilnya oke. Bahkan boleh dibilang oke banget. Jadi begini, kebanyakan orang itu hanya mengenal dua kondisi, sakit atau sehat. Yang justru banyak itu adalah kondisi yang disebut subhealth. Dibilang sakit juga enggak masuk rumah sakit maksudnya, ya. Tapi dibilang sehat juga enggak, karena keluhannya demikian banyak. Contoh nih, yang terjadi pada saya. Saya dulu enggak bisa pergi-pergi kemana-mana karena mabuk perjalanan. Apa-apa itu mesti muntah. Nah, setelah konsumsi produknya, saya bahkan ya, kalau sopirnya ugal-ugalan, saya bisa baca BBM dalam perjalanan. Nah, itu luar biasa banget. Jadi saya melihat begini, kondisi subhealth ini yang justru akan membuat kualitas hidup menjadi nggak bagus. Nah, dari kondisi-kondisi seperti ini, itulah yang membuka pikiran saya. Saya ngelihat karena produk dari perusahaan ini basisnya konsep pengobatannya itu bukan medis barat, tapi konsep pengobatan timur. Yang di sini lebih ke arah pencegahan. Kalau orang bisa dicegah untuk tidak sakit, kualitas hidupnya meningkat, alangkah luar biasa. Karena seperti kita ketahui, biaya tentang kesehatan makin hari bukan menjadi makin murah, tapi makin mahal dan tidak terjangkau. Terima kasih Bu Diah buat sharingnya. Kita mungkin bisa lanjutkan ke Pak Purnowasono, seorang manajer gitu kan. Sudah satu jabatan yang tinggi kok masih mau bergabung di bisnis ini dan malah akhirnya berhasil sukses di bisnis ini, Pak. Silakan Pak Purno. Ya, terima kasih Pak Erik. Puluhan tahun saya berkarir, lebih ya 10 tahun lebih saya berkarir di sebuah perusahaan. Tapi saya berpikir bahwa kalau saya bekerja terus, rasanya kok saya tidak akan pernah bisa mencapai impian saya. Yaitu saya pengen punya kebebasan hidup sebenarnya. Yaitu bebas waktu yang paling penting. Kalau saya kerja kan saya nggak pernah dapat kebebasan waktu itu. Jadi saya harus berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, dan saya akan terikat terus. Semakin pengen penghasilannya lebih besar, ya semakin waktunya harus diinvestasikan lebih besar. Betul. Intinya seperti itu. Nah, itu yang pertama waktu. Yang kedua adalah kebebasan finansial. Jadi saya juga berpikir kalau saya ingin punya kebebasan finansial juga tidak akan pernah saya dapatkan kalau saya bekerja. Karena namanya bekerja pasti dipatok gaji saya. Yang ketiga adalah kebebasan pikiran. Jadi rata-rata kalau saya lihat orang yang bekerja itu selalu akan melihat mukanya orang, pasti mukanya suntuk semua. Ya, makanya ada satu pepatah mengatakan I don't like Monday, ya kan. Jadi tidak suka hari Senin karena saya berpikir kalau saya terus seperti itu gitu. Nah, sampai kapan selesainya? Nah, itu yang mempertimbangkan akhirnya saya memutuskan untuk saya mengambil keputusan untuk menjalankan usaha ini. Kalau serius rata-rata teman-teman yang serius ya paling setahun 2 tahun dia sudah menikmati kebebasan itu. Jadi kita menginvestasikan di awal adalah waktu 1 tahun 2 tahun kita sisihkan waktu luang, tapi suatu ketika nanti kita akan menikmati waktu yang luar biasa. Ya, terima kasih Pak Purno. Ya, terima kasih Pak Erik. Silakan. Berikutnya ada rekan kita yang paling muda di ruangan ini, Pak Ruli Wahyudi. Mungkin dia bisa ceritakan karena setahu saya tadi waktu ngobrol, latar belakang beliau awalnya waktu mengambil peluang usaha ini adalah seorang mahasiswa. Sampai sekarang beliau menjadi seorang sarjana teknik geologi. Silakan mungkin Pak Ruli bisa ceritakan. Ya, oke Pak Erik, makasih waktunya. Nama saya Ruli, saya kebetulan memang memulai usaha ini waktu di 21 tahun ya, 21 tahun menjelang 22.
Ceritanya awalnya dikenalkan usaha ini tuh dari teman kos. Awalnya saya tidak berpikir soal kesehatan karena ya rata-rata umur 20-an kan masih sehat ya. Jadi arahnya ke bisnis waktu itu. Saya mikir saya kuliah di ITB, jadi universitas yang cukup bonafit lah. Kalau saya mau cari kerja dengan IP yang lumayan, banyak yang bisa dengan penghasilan yang menjanjikan juga. Tapi memang dari awal saya tuh melihat di keluarga saya terutama ya. Banyak di antara keluarga saya yang dari Pak Purno bilang tadi, betul sekali. Kalau karirnya tambah tinggi, saya ngelihat waktunya kok tambah terikat. Tapi banyak juga yang tidak berkarir, santai, waktunya bebas, tapi juga uangnya nggak banyak juga gitu. Jadi memang dilemanya di situ. Bis ini cocok buat kita yang memang tidak punya pengalaman kerja, tidak punya modal yang besar rata-rata, terus juga ya kita nggak punya pengalaman di bisnis juga apalagi gitu. Makanya ketika ditawarkan saya ini, terus terang saya langsung tertarik. Tapi memang untuk memulai itu juga butuh proses. Jadi awalnya juga sekitar beberapa bulan awal tuh agak tertatih-tatih gitu. Tapi setelah saya mengikuti satu sistem, disitulah saya diajarkan bagaimana menjalankan usaha ini dengan sistem. Dan ternyata memang kalau dilihat bisnis besar di luaran apapun itu pasti pakai sistem kalau memang yang besar. Dan di sini sistemnya gratis terus diajarkan. Jadi memang ada sekolah, semacam sekolah bisnisnya. Betul, itu yang bikin membuat kalau Anda lihat banyak orang yang berhasil di bisnis kita, di bidang kita, itu mungkin setengahnya juga ada yang masih muda, masih kuliah, bahkan anak-anak yang masih sekolah juga ada yang menjalankan usaha ini. Karena sistemnya udah ada dan diajarkan. Operasional pun tidak besar gitu, segitu-gitu aja. Dari bisnis saya awal sampai sekarang segitu-gitu aja, ditambah mungkin 1-2 tahun terakhir, kita sekarang bisa menjalankan usaha ini itu lewat online. Semakin banyak media sosial yang bisa kita pakai untuk media menjalankan usaha ini lagi. Oke, terima kasih Pak Ruli. Bahkan ternyata zaman sekarang teknologi makin canggih, kita bisa pakai teknologi yang makin canggih ini untuk perkembangan bisnis kita supaya makin cepat lagi ke depannya. Terima kasih Pak Ruli. Kita lanjutkan ke Pak Iwan Dharma Putra. Latar belakang beliau menarik, yaitu seorang mantan disc jockey. Kayaknya ini nggak jauh-jauh dari kehidupan yang kehidupan dunia remang-remang gitu ya Pak ya, dunia gemerlap. Silakan Pak Iwan bisa ceritakan. Iya, oke. Saya justru ketemu dengan peluang bisnis ini itu di umur 35 tahun. Nah, 35 tahun itu umur cukup mapan harusnya, tapi saat itu saya tergantung sama orang tua, tergantung sama ya bantuan saudara lah. Karena apa? Karena latar belakang saya cuma tamatan SMA, habis itu ya menyanyiakan masa depan lah ya. Saya bandel, saya suka berantem, ya tatoan nih lo lihat. Tatoan kayak preman gitu ya. Jadi saya juga kepengen punya masa depan. Makanya saya mencari saja di disc jockey, terus hidup di dunia malam, ya yang penuh tidak pasti mungkin. Sampai akhirnya umur 35 saya ingin punya masa depan yang baik, tidak ketemu gitu. Nah, hebatnya peluang bisnis ini menawarkan kepada saya yang tidak melihat latar belakang saya. Siapapun Anda, ya dari latar belakang manapun, tidak ada pendidikan, mau preman, bandel kayak apa, yang penting punya keinginan untuk maju. Nah, saya ambil peluang itu. Dan hebatnya di sini ada sekolah bisnis yang tadi disebut Pak Ruli tadi, yang membimbing saya, yang akhirnya menjadi istilahnya pertama berubah itu adalah karakter, ya nggak, sikap, menjadi yang lebih baik hari ini. Ternyata hebatnya bukan cuma uang yang kita bisa dapatkan Pak Iwan ya, tapi betul. Ternyata perubahan karakter, sikap kita jadi lebih positif itu betul. Malah menurut Bapak mungkin hal yang lebih penting malah daripada uang ya Pak. Betul, itu yang saya dapatkan. Dan hari ini bahkan dengan peluang bisnis ini saya bisa membantu teman-teman saya, saudara-saudara saya yang banyak, teman-teman saya yang mungkin tidak punya kesempatan pendidikan yang baik, menyanyiakan masa depan karena dulu ya hidupnya juga hampir mirip dengan saya, tapi hari ini dengan ikut menjalankan bisnis ini mereka juga punya perubahan hidup. Nah, kita lanjutkan ke tamu kita yang terakhir, yaitu Pak Angel Solapung. Beliau adalah dulunya pernah punya bisnis IO, betul Pak Angel ya? Betul. Silakan Pak Erik. Pak Angel bisa Baik, ceritakan. ya, dimana awal memulainya ya saya pernah bekerja di perusahaan asing di Jepang dan pernah mengumpulkan banyak uang, dan saya pulang ya
pingin menjadi seorang pengusaha, dan usaha pertama saya di event organizer. Ya banyak hal lah, artinya bahwa operasional saya udah keluar besar, gaji karyawan, SPG, ya. Nah, dan ya banyak yang sudah keluar, tapi hasil yang saya dapatkan tidak signifikan dengan yang apa yang saya ingin raih, ya. Nah, dan akhirnya ya saya mulai beralih usaha ke ya toko komputer, ya. Ini luar biasa, dimana bahwa kalau kita pengusaha konvensional itu dimana bahwa kita akan ya menyita waktu, pikiran, uang, semua itu ya benar-benar ya stres tiap hari ngurusin karyawan, ngurusin manajemen keuangan dan macam-macam. Nah, tetapi ya setelah saya bergabung usaha ini, ya saya bebas dari semua itu karena kita nggak perlu ngurusin karyawan, ya. Dan ya boleh katakan ya di sini apabila ya kita sudah memiliki ya bisnis yang lumayan berkembang, ya kita juga nggak terlalu ya banyak menyita waktu kita. Jadi saya sudah wawancara tamu-tamu kita dan Anda sudah dengar apa yang mereka ceritakan mengenai latar belakang mereka dan alasan mereka mengambil peluang ini. Sekarang kita akan ulang secara singkat saja, mungkin hanya kesimpulan saja dari 5 orang tamu kita hari ini tentang hasil yang mereka dapatkan dari peluang usaha ini. Kita mulai lagi dari Ibu Dia, silakan Bu. Kalau finansial pastilah ya dapat, namanya bisnis selalu yang dikejar finansial. Dan tapi yang bagi saya yang paling suka itu kualitas hidup. Artinya di sini saya bisa mewujudkan apa yang saya inginkan. Saya suka sekali belajar. Nah di sini saya bisa belajar kemana aja. Jadi mau berapa lama, mau di luar negeri nggak apa-apa. Kan sulit banget kalau seorang yang masih bekerja minta izin gitu, itu susah. Kemudian uangnya juga biasanya orang susah kalau bayarnya harus puluhan juta seperti itu. Nah di sini saya bisa wujudkan lewat perusahaan dan bisnis ini. Gitu. Terima kasih Bu Dia. Silakan Pak Purno selanjutnya. Ya, kalau kita bicara hasil, saya rasa memang perubahan luar biasa dalam hidup saya. Karena memang kualitas hidup itu yang harus kita perjuangkan. Karena begitu banyak orang kalau saya lihat kan harus kerja siang malam, dia dapat uang banyak, dia harus bekerja. Tapi kalau kita bicara hasil di sini, ya hasilnya luar biasa. Di mana suatu ketika nanti nggak usah kerja, tapi uang akan mengalir untuk kita. Ya, nah banyak juga reward-reward di usaha ini banyak sekali. Kalau bagi teman-teman nantinya pengen jalan-jalan ke luar negeri, bukan hal yang sulit untuk usaha ini. Anda baru mulai 3 bulan, 4 bulan sudah bisa jalan-jalan ke luar negeri. Itu sesuatu luar biasa. Jadi kalau kayak kami ini, kita ini ya hampir setahun paling enggak 4 kali ke luar negeri, ya kan paling enggak. Nah itu sesuatu yang luar biasa dan semuanya di cover oleh perusahaan. Kita bisa hanya menikmati jalan-jalan. Wah itu salah kualitas hidup yang luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Purno. Ya, terima kasih. Pak Ruli silakan Pak. Ya. Kita berbicara bisnis maka salah satu hasilnya pastinya uang. Tapi ya saya lihat kalau buat saya pribadi sih itu bukan satu tolak ukur ya. Karena saya sendiri sebenarnya nggak terlalu suka yang terlalu mewah atau gimana. Tapi buat saya hidup tuh enak kalau ada pilihan Pak. Artinya bisa suatu saat nginep di hotel mewah, suatu saat bisa nginep di hotel backpacker kalau lagi jalan-jalan atau di hutan karena saya hobinya naik gunung. Itu enak aja punya pilihan. Bisa naik mobil mewah, naik Mercy, bisa juga naik angkot. Kadang-kadang naik angkot tuh bisa saya nikmatin. Jadi pilihan itu yang buat saya membuat saya ngerasa nikmat. Di saat teman-teman saya banyak yang mungkin lagi berjuang di awal karir di kantor saat ini, untuk masuk aja susah, membangun karir jelas lebih susah. Di saat ini saya di bisnis ini alhamdulillah sudah menerima 9 digit. Jadi saya di umur 22, 23 udah jadi jutawan, mungkin 25, 26 udah jadi miliarder gitu. Itu dari bisnis ini. Nah, saya merasa tadi balik lagi percepatan dalam hidup ini yang saya nggak kebayang bisa saya terima di usia segini. Jadi alhamdulillah saya ketemu bisnis di usia muda. Gitu, terima kasih Pak Ruli. Silakan Pak Iwan berikutnya. Oke. Kalau saya ya kembali lagi ya, perubahan hidup itu. Jadi saya bukan siapa-siapa dulu, bahkan ibu saya saja kalau melihat saya udah mengatakan bahwa wah ini anak ini udah nggak ada harapan dah ya orang tua saya. Tapi saya bisa wujudkan, makanya di saat saya berhasil bisa mengubah hidup saya, orang tua pun menangis. Jadi umur 35 tahun masih numpang sama orang tua, ya. Terus saat saya ambil peluangnya hanya dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, perubahan hidup bukan hanya saya sendiri. Saya bersama teman-teman saya, bersama saudara-saudara saya bisa mempunyai masa depan yang lebih baik tentunya. Dan saya percaya buat teman-teman
tentunya apalagi teman sebangsa dan setanah air ya, yang model-modelnya kayak saya lah, yang sudah pendidikannya lewat, bahkan umurnya udah 40, nggak putus harapan lah. Anda harus lihat lebih banyak, pelajari bisnis yang kami tawarkan kepada Anda. Ya, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Ya, silakan selanjutnya terakhir tamu kita, kesimpulannya Pak Angel. Ya baik, ya secara hasil ya saya sebagai seorang pengusaha tadi yang pasti bahwa kalau namanya pengusaha ya usaha konvensional pasti stressful ya. Nah tapi ya dengan usaha yang saya lakukan saat ini ya, usaha ini artinya bahwa saya mendapatkan waktu yang luar biasa ya. Nah no stress juga ya, dan juga artinya bahwa kita bisa menikmati waktu-waktu kualitas dengan keluarga. Nah bisa jalan-jalan keliling dunia hampir saat ini ya udah hampir 5 benua ya. Nah itu yang luar biasa ya, bahwa ya orang yang sebelumnya udah dianggap hopeless, artinya bahwa bangkrut total, nggak punya apa-apa, tapi akhirnya usaha ini bisa mengangkat kembali ya hidup kami ya. Dan saat ini ya kami bisa membantu lebih banyak orang, artinya bisa menjadi ya perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu lebih banyak orang supaya bisa merubah masa depannya. Oke. Terima kasih Pak Angel. Nah, Anda sudah lihat sharing dari tamu-tamu kita pada hari ini. Yang jelas kalau Anda pengen tahu lebih banyak lagi mengenai informasinya, Anda lebih penasaran dan tertarik lagi, pastikan Anda tonton video-video yang berikutnya. Terima kasih.